Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Safitri, NIM 7211419191, akan mempresentasikan proyek 11 dan proyek 12 tentang implementasi SIM dalam dunia perusahaan, pemanfaatan sistem manajemen database. Yang pertama, proyek 11 tentang query basis data class project. Contoh, sebuah contoh di sini akan menghasilkan sebuah query dari basis data class project. Query digunakan untuk mencari catatan tertentu. Query juga akan mencari catatan yang memiliki nilai tertentu. Sedangkan query yang lainnya digunakan untuk menghitung nilai baru berdasarkan nilai fit lain dalam query tersebut. Basis data class project. Basis data class project ini terdiri dari 3 tabel yang saling berhubungan karena memiliki nilai yang sama. Tabel dan field datanya ditampilkan pada figur P11.1. Tabel course yang berisikan 3 field yaitu kode, description, dan abbreviation. Kombinasi nilai dari field kode dan number membuat sebuah kunci yang unik untuk tabel project. Field abbreviation kunci dari tabel departemen. Dan berikut adalah field dan nilai dalam tabel course. Selanjutnya, mulailah proyek ini dengan membuka akses dan kemudian bukalah basis data class project seperti pada tampilan tersebut. Selanjutnya, membuat query dengan batasan. Catatan dalam tabel project ditampilkan dalam figur P11.5. Jika query dibuat tanpa batasan, semua catatan dalam tabel akan ditampilkan pada hasil query. Akan lebih produktif untuk membatasi catatan yang ditampilkan ke dalam beberapa kriteria pembuatan keputusan tertentu. Untuk query ini, pilihlah tabel project dari daftar dengan cara menyorot pilihan project dan mengklik tombol Add, kemudian tutup layar yang menampilkan tabel ini dengan cara mengklik tombol Close. Figur P11.7 yang berformat query berdasarkan contoh, yang mana pengguna dapat menentukan apa yang diinginkan tanpa harus menulis kode komputer untuk menarik catatan tersebut dari basis data. Klik pada baris sorot dari kolom kode, dari menu drop-down, pilihlah Ascending sebagai metode pengurutan. Pilih metode pengurutan yang sama untuk field number. Dalam baris kriteria untuk points, masukkan batasan lebih dari 35 seperti pada tampilan figur P11.8. Setelah itu, pilih perintah view dan subperintah datasheet view, maka akan muncul tampilan figur P11.9. Perhatikan bahwa hanya proyek dengan poin lebih dari 35 yang akan tampil. Berikut adalah figur P11.10 yang menampilkan membatasi harga agar lebih dari atau sama dengan 20, tetapi kurang dari atau sama dengan 35. Dan figur P11.11 membatasi harga agar kurang dari 20 atau lebih besar dari 40. Selanjutnya adalah query parameter. Tampilan figur P11.12 adalah salah satu kriterianya, yaitu kata-kata point should be below, yang berarti harga harus di bawah. Tanda kurang dari berarti jika nilai harga kurang dari nilai yang dimasukkan, maka catatan tersebut harus ditampilkan. Begitu juga dengan or point should be above. Figur P11.13 adalah tampilan dari kriteria query yang pertama. Query parameter mengharuskan penggunaan tanda kurung persegi, bukan tanda kurung yang lainnya. Penyimpanan query ini menggunakan perintah file diikuti subperintah save, lalu ganti nama query sesuai keinginan tanpa tanda kutip, koma, maupun tanda lainnya. Batasan pada field berisikan teks bisa jadi sulit untuk dibuat karena kecocokan yang dimaksud kurang jelas. Misalnya pada kata manajemen, seperti pada figur P11.14, atau bahkan pada kata is null yang merupakan kasus khusus di mana tidak terdapat nilai sama sekali. Namun, akses menggunakan karakter sebagai pembantu dalam melakukan pencarian atau wildcard pada field text tanda bintang, yaitu merupakan wildcard yang sesuai dengan nilai atau deretan nilai apapun. Figur P11.15 menunjukkan sebuah query dengan wildcard yang mencari kecocokan dengan kata for. Kemudian selanjutnya, query yang membutuhkan lebih dari satu tabel. Figur P11.16 mengilustrasikan jika nama field name pada tabel departemen dan field title dari tabel project dibuat sebuah query yang tidak tepat. Figur P11.17 menampilkan beberapa hasil yang tidak tepat. Jelas bahwa proyek personal portofolio tidak digunakan di semua departemen. Dan berikut adalah figur P11.18 yang merupakan query yang benar untuk menampilkan departemen untuk berbagai proyek.
Dan figur P11.19 yang menampilkan hasil query yang menampilkan departemen dan judul proyek. Penyusunan query untuk menemukan mata kuliah yang tidak mengharuskan proyek adalah dengan mengedit properti yang menyatukan tabel curse dan intersection dan menempatkan batasan pada field kode di tabel project seperti pada figur P11.20. Kemudian, tempatkan kursor pada garis yang menyatukan tabel-tabel tersebut. Ketika tombol kanan pada mouse ditekan, akan muncul tampilan seperti pada figur P11.21. Lalu pilih opsi Join Properties. Yang selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada figur P11.22 yang mengharuskan untuk mengisi tabel curse dan project serta kolom yang diisi kode. Berikut adalah figur P11.23 yang menghasilkan query setelah memodifikasi properti gabungan. Untuk menampilkan mata kuliah yang tidak mengharuskan proyek, kita lalu membatasi nilai kode pada tabel project sehingga menjadi nol seperti pada tampilan figur P11.24. Dan figur P11.25 menunjukkan bagaimana field tersebut dapat ditampilkan secara terpisah dan bersamaan dalam satu tabel gabungan. Kemudian jika ingin melihat jumlah proyek dan jumlah poin untuk semua proyek, pada satu catatan dimunculkan field total dengan cara meletakkan kursor pada field sort, lalu tekan tombol mouse bagian kanan, muncullah total, kemudian klik dan langsung tampilan tersebut seperti pada figur P11.26. Kemudian figur P11.27 yang menampilkan query yang akan menghitung berapa kali jumlah proyek untuk sebuah mata kuliah serta jumlah poin proyek untuk mata kuliah tersebut. Selanjutnya figur P11.28 yaitu hasil fungsi query pembilang dan penjumlah. Dan figur P11.29 yang merupakan query untuk menghitung poin yang diperlukan untuk mendapatkan nilai K. Dan figur P11.30 query untuk menghitung keterlambatan yang disebabkan pemberian tugas yang terlambat dan poin yang dikurangi. Dan figur P11.31 yang merupakan hasil query untuk menghitung keterlambatan tenggat waktu dan poin yang dikurangi. Yang selanjutnya adalah proyek 12, laporan berdasarkan query. Pertama-tama adalah membuka akses dengan database yang sudah ada. Kemudian, pilih tabel mahasiswa yang akan dibuat laporannya. Kemudian klik tanda panah 1 untuk mengaktifkan seluruh field yang akan dilaporkan satu persatu, atau klik tanda panah 2 untuk semua field lalu akan dimasukkan ke dalam kotak kolom sebelah kanan dan kemudian klik next. Pada layar selanjutnya akan ditanya apakah ingin membuat grup atau tidak. Maksud grup di sini adalah data-data yang ada di dalam laporan dikelompokkan ke dalam satu grup-grup atau kelompok-kelompok berdasarkan field tertentu. Jika tidak, langsung saja tekan tombol next. Pada layar selanjutnya akan ditanya apakah ingin mengurutkan data-data yang ada di laporan tersebut atau tidak, berdasarkan satu field tertentu. Jika tidak, silahkan langsung tekan tombol next. Selanjutnya, pilihlah layout yang diinginkan. Sebagai contoh, pilihlah yang tabular. Pada orientasi yang dipilih potret untuk membuat laporan secara vertikal, atau pilih landscape untuk membuat laporan secara horizontal. Jika sudah, klik next. Kemudian selanjutnya adalah pilih style yang diinginkan. Sebagai contoh, pilihlah yang office. Kemudian, klik next. Masukkan nama dari laporan tersebut. Jika ingin langsung melihat hasil laporan tersebut, silahkan pilih Preview the Report. Jika ingin mendesain atau merubah laporan tersebut, maka pilih Modify the Report Design. Tekan Finish untuk menyelesaikan langkah-langkah pembuatan laporan. Setelah Wizard Report selesai, maka kita akan melihat hasilnya. Akan tetapi, masih perlu diedit untuk tampilan yang lebih menarik. Selanjutnya, klik kanan pada report daftar mahasiswa, kemudian pilih Design View. Kemudian, pada report daftar mahasiswa, klik kanan, pilih Report Review. Gambar tersebut adalah hasil untuk membuat laporan yang berdasarkan dari tabel. Untuk membuat laporan berdasarkan query, langkah-langkahnya adalah sama. Hasil laporannya akan menjadi lebih lengkap. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.